Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, salam damai sejahtera. Apa kabar? Semoga kita semua selalu dalam keadaan baik, sukacita, dan kita selalu memiliki pengharapan akan penyertaan hidup kita dalam tangan kasih Tuhan. Senang sekali kita pada hari ini dapat berjumpa kembali dalam program Oase Rohani Katolik. Pada hari ini, hari peringatan wajib Santa Agnes, Perawan dan Martir. Bersama saya, Giovanna Sagita dan Romo yang sudah hadir bersama kita, Romo Diosesan Christophorus Luki Nikasius. Baik, mari kita sapa Romo terlebih dahulu. Romo Luki, apa kabar Romo? Kabar baik Ibu Gio, semoga hal yang sama, kebaikan yang sama juga dianugerahkan Allah untuk para sahabat oase rohani Katolik semua. Amin. Amin. Waduh, terima kasih Romo sudah berkenan untuk menyediakan waktu untuk menjumpai kita semua. Ya, senang sekali, senang. Semoga Nah, oase rohani Katolik sungguh menjadi oase, artinya yang membawa kesegaran untuk kita semua. amin. Terima kasih Romo. Ya, baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan kita hari ini, pesan Tuhan untuk kita hari ini, marilah kita siapkan hati, kita akan mengawalinya dengan berdoa, memohon tuntunan Roh Kudus melalui doa pembuka yang akan dipimpin oleh Romo. Mari kita siapkan hati kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah yang Maha Murah, kembali kami mau bersama-sama merenungkan firman-Mu, sabda Tuhan sendiri. Maka biarlah kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang bertekun untuk mau membuka hati kami, membuka diri kami terhadap apa yang menjadi kehendak Tuhan, seruan-seruan Tuhan dalam hidup kami. Hingga akhirnya dalam langkah hidup kami senantiasa dikuatkan melalui firman Tuhan yang kami dengar, dan firman Tuhan yang kami dengar menggerakkan kami untuk kami amalkan di dalam kehidupan. Maka kami mohon berkat-Mu turun dan tinggal di tengah-tengah kami, dan biarlah warta kabar sukacitamu yang hari ini mau kami renungkan bersama dalam oase rohani Katolik pada Selasa 21 Januari ini semakin meneguhkan iman kami, supaya semakin bertumbuh dalam iman dan berbuah dalam perbuatan nyata sehari-hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam Amin. nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Ya, baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Bacaan liturgi kita hari ini akan diambil dari surat kepada orang Ibrani dan bacaan Injil dari Injil Markus. Baiklah, marilah kita mulai permenungan iman kita hari ini. Antifon pembuka. Inilah perawan yang budiman yang keluar menyongsong Kristus dengan pelita bernyala. Bacaan pertama. Bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, Allah bukan tidak adil, maka tidak mungkin Ia lupa akan pekerjaan dan kasih yang kamu tunjukkan terhadap namanya lewat pelayananmu terhadap orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang lestari, sampai apa yang kamu harapkan akhirnya benar-benar kamu miliki. Kami ingin kalian jangan menjadi lamban, tetapi tetap bersemangat mengikuti jejak mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, Ia bersumpah demi dirinya sendiri, karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Dalam sumpah itu Ia berjanji, sesungguhnya
Aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. Abraham menanti dengan sabar, dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Kalau orang bersumpah, ia bersumpah demi orang yang lebih tinggi, dan baginya sumpah itu menjadi suatu pengukuhan yang mengakhiri segala kesangsian. Karena itu, untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji, dan supaya mereka benar-benar percaya akan putusannya, Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah. Kedua kenyataan ini, janji dan sumpah, tidak berubah-ubah, dan tentang ini Allah tidak mungkin berdusta. Jadi, maksud Allah mengikat janji dengan sumpah ialah supaya kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat bahwa kita akan menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, sauh yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita, yakni ketika ia menurut tata Imam Melkisedek menjadi Imam Agung untuk selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat Oase Rohani Katolik, marilah kita tanggapi bacaan pertama dengan Mazmur tanggapan. Tuhan selamanya ingat akan perjanjiannya. Tuhan selamanya ingat akan perjanjiannya. Aku bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati dalam lingkungan orang-orang benar di tengah jemaat. Besarlah perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Tuhan selamanya ingat akan perjanjiannya. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikan peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Kepada orang takwa diberikannya rezeki. Selama-lamanya ia ingat akan perjanjiannya. Tuhan selamanya ingat akan perjanjiannya. Ia memberikan kebebasan kepada umatnya. Ia menetapkan perjanjian untuk selama-lamanya. Kudus dan dahsyatlah namanya. Dia akan disanjung sepanjang masa. Tuhan selamanya ingat akan perjanjiannya. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sekarang marilah kita siapkan hati dan budi kita untuk mendengarkan bacaan Injil yang akan disampaikan oleh Romo. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa Tuhan kita Yesus Kristus akan menerangi mata budi kita agar kita mengenal harapan panggilan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama Dan rohmu. bersama Roh. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum. Dan sementara berjalan, murid-muridnya memetik bulir gandum. Maka kata orang-orang Farisi kepada Yesus, "Lihat, mengapa mereka berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Jawab Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan para pengiringnya kekurangan dan kelaparan? Tidakkah ia masuk ke dalam rumah Allah waktu Abiatar menjabat sebagai imam agung, lalu makan roti sajian yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam, dan memberikannya juga kepada pengikut-pengikutnya?" Lalu kata Yesus kepada mereka, "Hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat."
Jadi, Anak Manusia adalah Tuhan juga atas hari Sabat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Baiklah, Romo Luki dan juga sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita sudah mendengarkan bacaan liturgi kita hari ini. Ya, Romo Luki, dari bacaan liturgi kita hari ini, silakan Romo, boleh disampaikan renungan atau inspirasi iman untuk kita semua. Ya, Ibu Gio juga para sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan. Shalom. Salam sehat Romo, untuk kita Romo. semua. Hari ini istimewa 21 Januari kita merayakan peringatan wajib Santa Agnes atau Santa Agnes, martir. Santa Agnes ini hidup pada masa gereja perdana, yaitu masa ketika orang-orang Kristen, para pengikut Kristus mengalami penganiayaan. Nama Agnes dari bahasa Latin Agnus. Ya, kita sering menyanyikan Agnus Amin. Dei yang berarti anak domba atau kurban. Dalam bahasa Yunani, Agnes berarti yang murni dan suci. Agnes ini adalah seorang gadis remaja yang cantik jelita. Banyak para pemuda-pemuda Romawi yang terpikat padanya dan mereka saling bersaing untuk dapat memperebutkan hati Agnes. Tetapi Agnes menolak mereka semua dengan halus dan mengatakan bahwa dirinya telah mengikatkan seluruh hidupnya pada Kristus. Maka para pemuda-pemuda ini menjadi sakit hati karena ditolak oleh Agnes. Dan mereka melaporkannya kepada pejabat Romawi. Hingga akhirnya Agnes diseret ke depan mezbah berhala dan diperintahkan untuk menyembah dewa-dewi. Agnes malah mengulurkan tangannya dan membuat tanda salib. Istimewa. Dan ia berkata, kalian dapat menodai pedang kalian dengan darahku, tetapi sekali-kali kalian tidak akan pernah dapat menodai kesucian hidupku yang telah kupersembahkan kepada Kristus. Mendengar apa yang dikatakan oleh Agnes ini, gubernur menjadi marah dan memerintahkan Algojo untuk memenggal Agnes. Dan Santa Agnes wafat sebagai martir sekitar tahun 304. Kala itu usianya masih 13 tahun, masih sangat muda Sangat mudah. belia. Jenazah Santa Agnes disemayamkan di Via Nomentana dekat kota Roma. Pada tahun 354, Kaisar Konstantinus Agung mendirikan sebuah gereja di tempat itu. Dan tubuh Santa Agnes disemayamkan di bawah altar gereja dan sekarang disebut sebagai Basilik Santa Agnes. Wah, kisah hidup yang inspiratif dan istimewa. Kalau teladan hidup Santa Agnes sepenuhnya mau memberikan dirinya bagi Tuhan. Itu yang Luar pertama, biasa. Ibu, Iya, dalam Romo. peringatan Santa Agnes perawan dan martir yang kita peringati hari ini. Saya Iya. ingin membagikan satu permenungan ya dari bacaan pertama yang tadi kita dengar, yang mengatakan kalau pengharapan adalah sauh yang kuat dan aman. Sauh, ya. Apa sih itu sauh? Sauh adalah jangkar. Jangkar Ya, kapal ya, Romo. jangkar kapal, betul Ibu. Ketika kapal akan bersandar, ketika kapal sedang bersandar, dia harus melabuhkan sauh, meletakkan jangkar supaya apa? Ketika ada ombak, ada angin, kapal itu tetap bertahan. Kapal itu tetap pada tempatnya. Inilah manfaat dari sauh atau jangkar. Dan dikatakan yang namanya pengharapan adalah sauh atau jangkar yang kuat dan aman.
Maka para sahabat oase rohani Katolik yang terkasih dalam Tuhan, Paus Fransiskus mengeluarkan sebuah ensiklik dalam rangka tahun jubileum berjudul Spes non confundit. Spes itu artinya harapan. Harapan tidak akan pernah mengecewakan. Harapan yang macam apa yang tidak akan pernah mengecewakan? Harapan kita akan janji-janji Allah. Sebab Allah senantiasa menunaikan. Allah senantiasa melaksanakan. Allah senantiasa menghendaki agar janji-janjinya itu tergenapi. Agar janji-janjinya itu sungguh-sungguh terjadi bagi kita. Nggak ada satupun dari janji Allah yang luput. Nggak ada satupun dari janji Allah yang tidak digenapi, yang ganjil, tidak ada. Maka tadi dalam bacaan pertama kepada jemaat di Ibrani, Rasul Paulus mengatakan Allah bukannya Allah yang tidak adil. Dalam Mazmur tanggapan tadi dikatakan selamanya Tuhan ingat akan perjanjian dengan umatnya. Kalau ia menjanjikan keselamatan, kapan sih janji keselamatan itu dikaruniakan Allah kepada kita? Kapan ya? Saat manusia jatuh dalam dosa. Awalnya keselamatan itu sudah dianugerahkan oleh Allah kepada kita semua. Kita diberikan taman yang indah, kepada manusia diberikan berbagai macam sarana fasilitas di Taman Firdaus, Taman Eden yang indah. Namun akibat manusia jatuh ke dalam dosa, mulailah Allah merancangkan karya keselamatannya. Dan betul, karya keselamatan Allah tergenapi. Puncaknya pada peristiwa kelahiran Yesus, sengsara dan wafat Yesus, hingga ia bangkit bagi kita semua. Itulah puncak dari sejarah keselamatan Allah untuk kita. Maka berpengharapan pada Allah nggak pernah sia-sia. Berpengharapan pada Allah tentu tidak akan membuat kita kecewa. Karena apa? Allah itu nggak akan berlambat. Tapi ingat, Allah juga nggak akan lebih cepat. Sebab Allah akan menolong kita di waktu yang tepat. Sebab Allah akan merentangkan tangannya bagi kita di saat yang tepat. Dan di dalam kitab Pengkhotbah dikatakan, segalanya pasti akan indah pada waktunya. Ibu Gio dan sahabat rohani Katolik yang baik, saya berpengharapan dalam hidup ini begini ya. Saya selalu mau melakukan, mencoba, mengupayakan dan memperjuangkan, melakukan sebaik-baiknya karya pelayanan, berpengharapan. Wah, maka pengharapan itu nggak akan mengecewakan ketika kita senantiasa sepenuhnya bersandar pada Allah. Banyak umat yang nanya kepada saya gini, Romo kok kayak energinya nggak habis-habis ya? Iya, semangatnya, Bukan, spiritnya itu menular, Romo. bukan energinya nggak habis-habis, tetapi saya sungguh-sungguh menaruh pengharapan pada Allah. Dan yakinlah ketika kita berpengharapan selalu dalam Allah yang baik, yang bahagia, pasti akan dikaruniakan kepada kita. Jadi saudari-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, saya ingat kisah ketika mama saya 3 kali kena COVID. Udah kayak minum obat. Ibu saya 3 kali kena COVID. Semua varian kayaknya dia kena. Padahal mama saya nggak pernah kemana-mana di rumah. Tetapi bisa kena COVID ya. Mungkin karena cucunya, ada kakak saya, adik saya yang juga masih beraktivitas. Akhirnya menularkan yang tua yang lebih rentan.
Suatu hari sampai ketika ibu saya kena COVID varian Delta. Wah, ini kan yang Wah, itu sangat yang paling mengerikan. ngeri ya Romo. Sampai saturasi oksigen ibu saya itu di angka 60. Sudah tidak sadar, blackout. Wah, mama saya sudah dalam kondisi yang tidak sadar, saturasi oksigen 60. Mhm. Tetapi bersama dengan keluarga, kami berdoa. Berdoa rosario bersama-sama. Wah, eh, kami sungguh-sungguh memohon kasih Allah, kebaikan Allah, segala yang baik dari Allah untuk mama. Dan puji Tuhan loh. Seharusnya mama di saturasi oksigen 60 itu harus masuk ruang ICU. Iya Romo. Namun kala itu tidak ada satupun ruangan di ICU yang tersedia buat ibu saya. Mhm. Maka saya harus menandatangani persetujuan siap dan bersedia dirawat di ruang perawatan biasa tanpa adanya eh, alat Alat-alat bantu bantu. nafas ya yang harus digunakan oleh mama kala itu. Tetapi inilah pengharapan yang tidak akan mengecewakan. Segalanya kami mau berserah ke dalam tangan Tuhan. Dan luar biasa walaupun tanpa masuk ruang ICU, mama dipulihkan dan sembuh. Amin. Amin, luar Eh, biasa. tahun berikutnya habis COVID lagi-lagi. Ibu saya itu divonis eh cancer tiroid kiri Wah, dan kanan. Waduh, ibu saya merasa, aduh, dia mengatakan, Romo kali ini mama pasti akan lewat. Saya bilang, mama nggak boleh bilang kayak gitu. Mama bukan Tuhan. Saya ajak kembali berdoa bersama dengan kakak saya, adik-adik saya, kita berdoa bersama. Memohon dan mau berserah. Memohon segala yang baik untuk mama. Dan betul, pengharapan tidak akan pernah dikecewakan. Mama yang divonis cancer dipulihkan, sembuh sampai dengan hari ini sehat, dan puji bahkan yang Tuhan. mengejutkan ketika harus menjalani PET scan dilihat sel kansernya apakah menyebar, apakah perlu dilakukan cuci Oke. darah. Cuci darah bagi mereka yang kena tiroid itu kan caranya dengan meminum cairan yang disebut ablasi katanya. Ternyata ketika hasil dari PET scan, sel kansernya belum menyebar dan tidak perlu dilakukan cuci darah. Sampai dengan hari ini, ya masih di-maintain dengan minum obat dan puji Tuhan, mama sehat. Lagi-lagi yang ingin saya katakan, pengharapan tidak mengecewakan. Space non-confunded. Dan Bapak Suci mengajak kita, mari kita berpengharapan pada Allah. Sebab pengharapan itu seperti jangkar yang kuat. Apapun rupa-rupa angin taufan, badai, gelombang, kalau kita berpengharapan pada Allah, maka kita tetap kuat sebab Allah kita jauh lebih dahsyat, jauh lebih hebat daripada setiap persoalan-persoalan, pergumulan-pergumulan hidup yang kita alami. Jangan dibalik ya. Kadang-kadang kita suka balik. Kadang-kadang kita merasa persoalan kita begitu hebat dan berat dan mengecilkan Allah. Mari jangan seperti itu. Kita mau membesarkan Allah selalu sehingga di hadapan Allah yang maha besar, apapun yang kita alami, segala pergumulan adalah kecil. Persoalan-persoalan di hadapan Allah pasti dapat terselesaikan. Saya kira Amin. itu permenungan yang bisa saya bagikan Iya. pertama ini, Ibu. Luar biasa. Terima kasih Romo Luki untuk sharingnya yang menguatkan kita semua ya Romo ya. Atas penyertaan dan kebaikan Tuhan untuk Mama Luki menjalani masa-masa sulitnya. Semoga kita juga bisa terus tetap teguh ya Romo ya, memegang pengharapan, juga tetap bersabar saat mungkin
menghadapi masa-masa sulit saat rasanya tidak bisa berharap lagi, Romo. Ya, baiklah. Terima kasih Romo Luki untuk permenungan iman yang sudah diberikan untuk kita semua di sesi yang pertama ini. Kita tadi sudah diberikan teladan dari Santa Agnes tentang kemurnian dan kesucian hidupnya ya Romo ya, tetap beriman pada Tuhan Yesus sekalipun usianya masih sangat muda, dan juga nasihat dari Romo bahwa harapan tidak akan pernah mengecewakan. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan melanjutkan perbincangan iman kita di sesi kedua, tapi kita akan jeda sejenak. Tetaplah bersama kami. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita lanjutkan permenungan iman kita di sesi kedua ini, masih bersama Romo Diosesan Christophorus Lukini Cassius dan saya Giovanna Sagita. Sebelum kami melanjutkan, kembali kami sampaikan informasi kepada para sahabat yang ingin memberikan saran, masukan, ataupun sharing iman, dapat dikirimkan ke alamat email kami di orkkaj2021@gmail.com ataupun ke nomor WhatsApp kami di 0881 0251 33438. Ya, baiklah Romo Luki dan juga sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, setelah tadi di sesi pertama kita sudah diberikan peneguhan dan diberikan semangat yang begitu luar biasa ya dari Romo Luki, termasuk sharingnya tentang mamanya. Mungkin boleh dilanjutkan kembali Romo, permenungan iman untuk kita di sesi kedua ini. Baik, Ibu Gio juga para sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih dalam Tuhan. Eh, Bapak Kardinal kita itu istimewa ya, Bapak Kardinal Ignatius Suharyo. Dia membedakan yang namanya pengharapan dengan optimisme. Berbeda. Bedanya di mana antara pengharapan dengan optimisme? Optimisme adalah perhitungan-perhitungan manusiawi. Ya, aku optimis akan bisa menyelesaikan target, menunaikan target. Saya menurut perhitungan BMKG hari ini akan turun hujan. Perhitungan-perhitungan manusiawi seperti itu, namun berbeda dengan pengharapan. Kalau optimisme, ketika perhitungan-perhitungan itu ternyata meleset, membuat orang jatuh pada yang namanya pengalaman pesimisme. Yang tadinya yakin, optimis, ketika ternyata tidak sesuai dengan apa yang menjadi perhitungan-perhitungan manusiawi kita, orang akan menjadi putus harapan dan kecewa. Pengharapan berbeda sekali. Pengharapan itu artinya kita mau mengandalkan Allah semata. Pengharapan itu artinya bukan menyerah tetapi berserah pada Ya, Allah. Maka kalau tadi dikatakan oleh Rasul Paulus dalam bacaan pertama, pengharapan mesti kita pegang teguh menjadi sauh yang memberikan rasa aman, sauh yang kuat dan memberikan rasa aman. Mari kita ikatkan jangkar kita sepenuhnya pada Tuhan. Mari kita hadirkan di dalam peziarahan hidup kita, di dalam perahu kehidupan kita, Tuhan sendiri yang akan selalu menyertai dan memberikan tuntunan kepada kita. Ibu Gio dan sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kini kita akan bersama-sama bermenung dari Injil Tuhan yang tadi kita dengarkan. Kasih Allah, kebaikan Allah nyata. Nyatanya di mana? Tadi dalam firman, para murid Yesus dikritik dan dipersalahkan oleh orang-orang Farisi dan para ahli Taurat. Dipersalahkan kenapa? Karena
Mereka pada hari Sabat jalan-jalan di padang gandum, Ladang gandum. dan para murid itu memetik bulir-bulir gandum. Lalu orang-orang Farisi yang melihat itu mengatakan, "Tuh, lihat tuh, murid-muridmu melakukan yang tidak boleh pada hari Sabat." Namun jawaban Yesus buat saya istimewa. Dia mengutip sebuah kisah yang ada dalam perjanjian lama. Dan Yesus pasti tahu kalau orang-orang Farisi ini pasti mengerti akan kisah itu. Maka Yesus mengatakan, kamu belum pernah dengar dan belum pernah baca apa yang dilakukan oleh Daud ketika Daud bersama dengan para pengiringnya kekurangan makanan dan menjadi kelaparan. Yang dilakukan oleh Daud adalah waktu itu dia masuk ke dalam bait suci, dalam rumah Allah. Waktu itu zamannya Abiatar yang menjabat sebagai imam agung. Daud dan para pengiringnya makan roti sajian yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam dan memberikannya kepada pengikut-pengikutnya. Ini kan istimewa. Yesus ingin mengatakan begini, kamu jangan dibutakan oleh hukum ya orang-orang Farisi, para ahli Taurat. Kamu jangan mengatasnamakan hukum untuk mempersalahkan orang. Kadang-kadang kita menjadikan hukum bukan untuk menyejahterakan. Hukum itu seharusnya menjadi payung yang mengayomi, tempat orang berlindung. Hukum itu kan supaya membuat semuanya menjadi teratur dan tertib. Tetapi ada orang-orang yang menggunakan hukum, macam orang-orang Farisi ini dan para ahli Taurat. Mereka menjadikan hukum sebagai alat, sebagai instrumen untuk mempersalahkan orang lain, untuk mempersekusi orang lain. Maka Yesus mengatakan kepada mereka, hari Sabat itu diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Dan Yesus sebagai kepenuhan hukum Sabat, dia mengatakan anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Nah, para sahabat rohani Katolik yang baik, juga Ibu Gio, Gereja Katolik tuh punya hukum, namanya Kitab Hukum Kanonik, tebal. Segalanya diatur di sana ya. Yang menarik begini, dalam kanon atau dalam pasal terakhir di Kitab Hukum Kanonik, yaitu kanon 1752, ya, kanon 1752. Dikatakan begini di bagian akhir itu, menutup seluruh aturan. Coba bayangin ada 1752 kanon. Dan di kanon yang terakhir itu dikatakan salus animarum suprema lex. Salus itu artinya keselamatan. Animarum, jiwa-jiwa. Suprema artinya supreme, yang paling tinggi. Terima kasih. Lex itu artinya hukum. Hmm. Salus animarum suprema lex artinya keselamatan jiwa-jiwa adalah hukum yang paling tinggi. Hukum yang paling tinggi bukan untuk memenjarakan, bukan untuk menghukum orang, tetapi keselamatan jiwa-jiwa. Maka yang dibuat oleh Yesus, apa yang dikatakan oleh Yesus, bukan terkait dengan Yesus nggak mau taat hukum, bukan. Yesuslah kepenuhan hukum atas Taurat itu. Yesus mau membebaskan orang-orang, jangan sampai mereka hanya menjadi pribadi-pribadi yang legalis, yang taat hukum, tetapi senantiasa mempersalahkan orang, menjadikan hukum sebagai topeng atau kedok untuk nyala-nyalain orang. Berhadapan dengan peristiwa para muridnya yang lapar.
Yesus membiarkan para muridnya memetik bulir-bulir gandum supaya tindakan para murid itu menjadi pengajaran Yesus bagi para ahli Taurat, supaya mereka jangan hanya sekedar tahu hukum ini dan itu, tetapi mereka juga kan dalam perikop lain dikatakan pada hari Sabat mereka akan nuntun hewan ternak mereka kasih minum. Katanya nggak boleh kerja, tahu hal itu. Tetapi berlaku munafik melakukan itu semua. Kalau ada hewan ternaknya yang kejeblos ya, Dulu mereka juga langsung menolong ternak menyelamatkan. itu, mengangkat hewan ternak itu, walaupun pada hari Sabat. Jadi maknanya jelas. Hukum adalah payung. Hukum tujuannya adalah untuk menyejahterakan. Dan keselamatan jiwa-jiwa harus menjadi hukum yang tertinggi. Nah, Ibu juga para sahabat oase rohani Katolik yang baik, saya kira pengalaman dari Bapak Suci lagi ya. Bapak Suci Fransiskus suatu hari dia ditanya oleh para wartawan, reporter terkait dengan fenomena LGBTQer. Wah, ditanya, Bapak Paus, apa tanggapan Bapak, apa tanggapan gereja terhadap maraknya fenomena LGBT, LGBTQer itu ya, LGBT plus Q. Tuh. Bapak Paus Fransiskus istimewa. Dia mengatakan seperti ini. Dia tahu tentang hukum gereja, paham dan fasih. Namun yang dikatakannya sungguh sangat inspiratif. Ia mengatakan, who am I to judge? Siapakah aku ini sampai aku Hakimi. menghakimi mereka? Jadi para sahabat oase rohani Katolik yang baik, tema yang kedua ini kita diajak untuk Allah kita itu Allah yang penuh kasih. Yesus menunjukkan kasihnya kepada para murid yang lapar. Yesus memberi mereka makan. Dan Yesus selalu mengajak kita bukan untuk nggak taat hukum. Yesus nggak pernah ngajarin itu ya. Justru Yesus ingin menegaskan kalau hukum seharusnya bertujuan untuk mengayomi, untuk menjadi payung, untuk menyejahterakan, dan keselamatan jiwa-jiwa adalah hukum yang paling tinggi. Sekira itu Ibu permenungan yang saya bisa bagikan dari bacaan Injil hari ini yang kita dengarkan bersama. Ya, terima kasih banyak. Terima kasih Romo Luki untuk permenungan iman yang sudah diberikan. Kembali mengingatkan kita bahwa nilai kasih itu tentunya lebih tinggi ya Romo ya daripada hukum. Betul, Bu. Semoga kita juga dalam menghadapi berbagai persoalan bisa memiliki pertimbangan yang lebih baik, yang lebih bijaksana ya Romo ya. Mengingat pesan dari Bapak Paus tadi bahwa keselamatan jiwa adalah hukum yang paling tinggi. Ya, baiklah Romo Luki, setelah kita berbincang di sesi pertama dan kedua, kita sudah banyak mendapat inspirasi iman. Apakah boleh diberikan kembali Romo poin-poin permenungan iman kita hari ini? Ya, baik Ibu Gio dan para sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, yang ingin saya sampaikan, mari kita berpengharapan hanya di dalam nama Tuhan. Sebab berpengharapan di dalam namanya kita nggak pernah dikecewakan. Allah sedang merancangkan segala yang baik dalam hidup kita. Jadi setialah berdinamika, setialah berproses. Jangan nggak sabaran dan jangan cepat-cepat protes sama Tuhan saat Dia sedang memproses segala rancangannya yang indah untuk kita. Selalu setia dan berpengharapan dalam Tuhan.
Amin. Terima kasih Romo. Semoga semua yang sudah Romo Luki sampaikan semakin meneguhkan dan menguatkan kita untuk berjalan ya Romo ya di tahun peziarah pengharapan ini. Amin, amin. Ya, baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita sudah sampai di akhir acara kita. Kita akan menutup permenungan iman kita hari ini dengan doa penutup dan mohon berkat dari Romo. Baik, kita siapkan hati kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Kembali kami mengucap syukur Tuhan untuk warta kabar sukacitamu yang boleh kami dengar dan kami renungkan hari ini. Biarlah kabar sukacitamu tinggal menetap dan menggerakkan hati kami, menggerakkan diri kami untuk mengamalkan apa yang menjadi ketetapan-ketetapan dan kehendak-Mu dalam keseharian hidup kami. Tuhan, berkati seluruh aktivitas kami hari ini. Semoga apapun yang kami buat berkenan di hadapan-Mu, boleh kami persembahkan demi kemuliaan nama-Mu. Maka kami mohon berkat-Mu turun dan tinggal untuk kami semua, untuk keluarga-keluarga kami, untuk seluruh peziarahan hidup kami, di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo Luki untuk permenungan iman yang diberikan untuk kita semua. Terima kasih sahabat Oase Rohani Katolik untuk kebersamaan kita hari ini. Kita akan berjumpa kembali di kesempatan baik lainnya. Kami ucapkan selamat melanjutkan aktivitas para sahabat dan Tuhan Yesus memberkati. Amin. Dadah.